Setelah malam penuh kecurigaan dan pagi yang diisi dengan temuan, cas handphone bertuliskan De Misterius. Siang itu tampaknya memberi jeda pada ketegangan mereka. Seorang pria berpakaian rapi datang membawa makanan dalam kotak-kotak. Besar nasi campur, ayam taliwang sayur plecing, dan buah segar. Wajahnya tak asing. Ia adalah sopir taksi yang menjemput mereka di bandara. Orang suruhan Bos Karim. Atau setidaknya begitu kata Pak Rungkat. Karena lapar dan lelah, Peyot, Dot, Kona, dan Robi langsung duduk melingkar di ruang makan villa. Mereka menyantap hidangan tanpa banyak tanya. Sementara itu, Pak Rungkat dan Topan sedang tidak di tempat. Entah kenapa, Pak Rungkat mendadak kepengin jalan kaki ke warung yang ia lihat tadi pagi saat jogging-joggingan sambil cuci mata. Warung sederhana di pojok jalan itu dimiliki seorang janda cantik berusia 30-an. Senyumnya ramah, dan masakannya, kata Pak Rungkat, aromanya lebih menggoda dari bule jogging. Pak Rungkat menyuruh Topan ikut. Ayolah Tan, makan di villa mulu tuh kayak karantina. Sekali-sekali makan pakai sambal ulek beneran, bukan yang kemasan. Topan awalnya malas, tapi akhirnya mengangguk. Lagi pula dia juga ingin menghindari suasana tegang di villa. Mereka pun singgah di warung itu. Duduk di bala bambu, makan dengan tangan, sambil sesekali melempar senyum ke sang pemilik warung yang luwes dan cekatan. Sementara itu, di villa, waktu berjalan cepat. Baru setengah jam sejak makan, suara-suara mulai menghilang. Pertama, Peyot rebahan dan langsung tertidur di sofa. Dot masih duduk bersila, tapi kepala sudah terkulai. Kona tertidur dengan sendok masih di tangan, dan Robi jatuh terkapar di depan pintu balkon, seakan mencoba keluar sebelum akhirnya tubuhnya tumbang. Tak ada suara, tak ada gerakan. Villa mendadak hening, seperti kosong. Beberapa saat kemudian, Pak Rungkat dan Topan pulang, sambil membawa 2 kantong kresek berisi tempe mendoan dan kerupuk gendar. Tapi langkah mereka terhenti di pintu. Tan, lo lihat gak nih? Topan mengangguk pelan. Ia membuka pintu dengan hati-hati, dan menemukan keempat temannya tergeletak seperti boneka kehabisan baterai. Cepat ia mendekat, memeriksa denyut nadi dan napas mereka. Masih hidup, hanya tertidur sangat pulas. Pak Rungkat duduk di kursi, mengelus dagunya. Ini gawat, tapi juga aneh. Kenapa cuman mereka? Kita makan juga tapi aman. Topan berpikir keras. Lalu ia menoleh ke kantong plastik di tangannya. Masakan janda. Kita nggak makan di villa, Pak. Kita makan di warung. Pak Rungkat langsung tertawa kecil. Hahaha, cuci mata menyelamatkan hidup. Nggak nyangka. Tapi Topan tidak ikut tertawa. Wajahnya tegang. Pikirannya sudah lari ke kemungkinan terburuk. Ini bukan kecelakaan. Makanan itu dijebak. Si sopir. Bukan sekadar suruhan. Dia sengaja memberi makanan yang sudah dicampur obat tidur. Pertanyaannya, siapa yang memerintahkannya? Topan buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menelepon pemilik villa. Setelah beberapa nada tunggu, suara Parubaya menjawab. Pak Rungkat duduk masih asyik memakan tempe mendoan sisa dari warung janda. Tapi begitu melihat wajah Topan yang semakin serius, ia ikut tenang. Pan, lo yakin ini semua jebakan Elin? Maksud gua, masa iya cewek gitu mau ribet-ribet begini? Topan duduk di sebelahnya. Pak, Elin bukan cewek biasa. Dia manipulatif. Dia cerdas. Dia pernah bilang kalau dia nggak akan biarin gua pergi gitu aja. Dia anggap gua ini milik dia meski gua cinta sama dia dulu. Pak Rungkat tertawa sinis. Halah, cinta beracun. Namun gelak tawanya segera hilang ketika terdengar suara dari dalam villa. Kona bangun dari tidur. Ia mulai sadar dari tidur panjangnya. Diikuti suara batuk pelan dari Dot. Mereka perlahan bangun, bingung, lemas, dan sedikit mual. Peyot dan Robi masih belum membuka mata. Topan langsung membantu Kona duduk. Kona, lu ingat apa terakhir? Kona memegang kepala. Makanan. Terus gelap. Pak Rungkat menatap ke arah jendela, menutup kerupuknya. Kita harus keluar dari sini, malam ini juga. Gua rasa si Elin gak cuma pengen balas dendam. Gua takut dia pengen ngelakuin lebih. Topan mengangguk. Tapi gua mau tahu kenapa. Kenapa sekarang? Kenapa libatkan kita semua? Sore itu, Topan nekat pergi sendiri ke lokasi yang dikasih oleh pemilik villa, sebuah rumah, penginapan di tepi tebing Senggigi. Ia menyamar, menyusup, dan menunggu. Hingga malam turun, ia melihat seorang wanita keluar dari penginapan. Rambut panjang, kacamata hitam, mengenakan dress putih sederhana.
Ellen. Topan mengikutinya dari kejauhan. Ia masuk ke dalam bangunan tua, mungkin gudang. Topan mendekat dan menyelinap dari celah jendela. Di dalam, Ellen berbicara dengan seseorang lewat panggilan video. "Sudah mulai?" tanyanya. "Sudah," jawab suara pria di layar. Mereka mulai curiga. Bagus, biar mereka tahu rasanya kehilangan. Dulu aku kehilangan Topan. Sekarang mereka kehilangan kenyamanan. Aku gak butuh cinta dia lagi. Aku cuman mau dia rasain dihancurkan sama orang yang pernah dia percayai. Topan menahan napas. Ia baru sadar. Ini bukan cuma tentang dia dan Ellen. Ini tentang pembalasan yang lebih besar. Ellen merasa dikhianati. Dan menurut logikanya, yang bersalah bukan cuma dia, tapi juga orang-orang di sekitar yang ikut, membuatnya merasa ditinggalkan. Termasuk Pak Rungkat yang dulu membantu Topan melarikan diri. Termasuk Kona, yang pernah memberi saran untuk tinggalkan saja. Topan kembali ke villa dengan napas berat. Ia tahu mereka tidak punya banyak waktu. Mereka harus keluar dari villa malam ini. Karena Ellen tidak hanya ingin melukai, dia ingin membuat mereka hancur perlahan. Pak Rungkat berdiri memegang koper kecil. "Gimana, Pan?" Topan menatap mereka satu persatu. "Kita nggak liburan lagi. Ini penyelamatan. Kita semua dalam bahaya." Kona yang baru sadar sepenuhnya memandangi mereka sambil bertanya, "Jadi Ellen, dia benar-benar niat?" Topan mengangguk pelan. "Ini bukan soal cinta lagi. Ini soal Babeh dan alasan Dewi atau Ellen melakukan ini semua